Jadi pada sesi praktikum hari ini, masih sama seperti topik sebelumnya, masih sales and distribution. Namun untuk sesi ini kita melakukannya di Dolibar. Nah, di Dolibar itu yang perlu kalian install itu modulnya untuk yang CRM. Nah, di CRM itu di home, terus setup, kemudian modus and application. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada modul CRM, Customer Relationship Management. Nah, di sini semua modulnya itu kalian install, kalian on kan. Oke. Nah, setelah kalian install, kita lanjut ke bagian yang akuntansi dan manajemen produk. Jadi ada 3 modul. Ini akuntansi itu kalian bisa cari di ini dia, financial modules atau accounting treasury. Ini kalian install, kemudian product management. Oke. Nah, setelah kalian install semuanya, tahapan yang kita lakukan di Dolibar sama dengan yang di Odoo, yaitu inquiry, quotation, sales order, check availability, shipping, invoicing, dan payment. Nah, yang pertama itu masih sama, kita buat dulu customer-nya. Untuk penamaan customer-nya itu sama, itu Pagar Bikes yang kalian ganti jadi nama kalian sendiri, lalu ini alamatnya, kemudian emailnya, lalu websitenya. Nah, untuk membuat customer itu kalian buatnya dari modul third parties. Jadi setelah kalian install, nanti di sini akan muncul third parties. Nah, ini kalian klik, kemudian kalian. Nah, di sini ada new third party. Jadi ada new third party, new prospect, new customer, new vendor. Nah, karena kita mau membuat customer, jadi kita klik dulu yang new customer. Nah, di sini ada third party name, lalu alias name, prospect, vendor, status address, dan lainnya. Ini bisa kalian sesuaikan aja dengan tabelnya. Jadi misalnya customer-nya itu Stella Bikes, kemudian address-nya itu 399 Westchester Pike, Newton Square, zip code-nya itu 19073, Pennsylvania, kemudian USA. Nah, di sini nanti tampilannya itu kurang lebih di formnya itu jadi seperti ini. Nanti third party name-nya itu Stella Bikes, terus alias name-nya itu Stella Bikes. Prospeknya itu kita bikin yang customer karena ini datanya customer, kemudian vendor itu no, kemudian statusnya itu open, nanti address-nya itu yang ini Stella Bikes 3999 Westchester Pike, zip code-nya, city-nya Newton Square, country-nya US, state-nya itu Pennsylvania, terus emailnya dan webnya. Setelah kalian isi data di formnya itu, lanjut ke create quotation. Nah, di sini nanti ada create third party untuk menyimpannya ya. Nah, untuk create quotation kita menggunakan modul commerce. Nah, di sini ada modul commerce, nanti kalian klik. Kemudian ini nanti ada new proposal, lalu kita klik yang create draft. Jadi dia masih draft dulu karena quotation itu kan masih menawarkan saja, menawarkan barang-barang yang ada di perusahaan kita. Jadi kita masih buat draftnya aja. Jadi ini new proposal, kemudian ini draftnya. Nah, kalian isi ini referensi customer-nya, kemudian third party-nya itu customer-nya itu si Stella Bikes, kemudian date proposal-nya itu now. Ini nanti data-datanya bisa kalian lihat di modul. Cara pengisiannya ini 15 days, terus shipping methodnya itu generic transport service. Ini dia, yang generic transport service. Oke, nanti setelah itu kalian create draft. Nah, untuk yang ini kan masih
kita kan mau menyarankan pembelian sepeda, baik yang produk yang sebelumnya kita create. Ups. Oh ya, ini kan praktikum sebelumnya kan kita sudah membuat produk bike kan di Doliber. Nah, setelah kalian klik draft, misalnya kita deliver it now, kemudian oke, klik draft. Oke, nah nanti tampilan seperti ini. Di sini pertama kalian bikin dulu yang add new line ini, itu kalian centanglah yang redefine product. Lalu kalian pilihlah di sini, yaitu pilihlah yang baik. Nah ini, yang baik. Oke, kuantitinya itu kita bikinnya 5 ya. Ini 5, lalu klik add. Nah, dia akan terdata di sini. Jadi nanti harga per satuannya itu netnya itu 1 juta, kemudian kuantitinya itu 5, maka totalnya itu jadi 5 juta. Itu kalian cek. Lalu nanti udah setelah semua produknya itu udah terdaftar, maka selanjutnya kita validate bahwa ini draftnya itu sudah pas. Quotation draftnya itu sudah pas, maka kita validate. Ini kita yes kan. Oke, nih validated proposal is open. Oke, nah itu untuk membuat quotationnya. Nah, selanjutnya itu untuk membuat sales ordernya. Sales order itu masih yang ini kita masih menggunakan quotation yang sebelumnya kita buat itu. Kemudian di bawahnya itu nanti ada ini set, accept, or refuse. Nah ini kalian klik. Ini set statusnya itu jadi sign. Note-nya itu bisa kalian kosongkan, bisa tidak. Jadi note itu cuma catatan aja. Kalau misalnya ada keterangan tambahan dari quotation-nya. Nah, kita klik yes. Di sini sudah berubah menjadi sign needs billing. Oke, berarti dia si customer-nya itu telah menerima quotation-nya dan menerima penawarannya. Nah, karena si customer-nya sudah menerima penawaran, berarti kita buatlah sales order-nya, kita create order-nya. Jadi kita klik yang create order. Nah, di sini kita bisa buat data-datanya itu misalnya ini nih. Nah, kan di sini di bagian products dan service itu ini karena kita cuma satu produk. Nah, kalau misalnya dia banyak, ini kita bisa memilih produk mana aja yang mau kita kirimkan, yang mau kita buat ordernya. Nah, kalau misalnya udah kita pilih produk-produknya, baru kita klik create draft. Create draft, inilah dia sales ordernya. Draft needs to be validated. Jadi dia masih draft aja dulu sales ordernya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, itu selanjutnya kita validate lah, biar dia sales ordernya ini sudah tervalidasi. Nah, kita validate, kita yes-kan. Nah, di sini dia berarti sales ordernya sudah divalidasi, bahwa sudah disetujui oleh si customer dan vendor mengenai transaksinya. Oke. Itu caranya ketika kita membuat sales order dengan menggunakan quotation. Nah, kalau tidak mau menggunakan quotation, itu bisa dengan lengkap. Misalnya di commerce, kita balik ke menu commerce. Nah, di sini langsung ada dia new order. Jadi new order, kita isilah semuanya. Ini customer-nya Stella Bikes, terus date-nya itu now, kemudian CP method-nya itu generic transport service. Oke. Nah baru create draft, lalu dia sama add line, baik, terus ini quantity-nya 5, add,
baru validate. Oke, yes. Nah, dia jadi langsung ke sales order. Jadi dia tanpa melalui quotation dulu. Kita tidak melakukan penawaran kepada si customer-nya. Tapi si customer-nya mau membeli barang, kita langsung membuat sales order-nya. Jadi tidak ada terjadi penawaran. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu masih sama, menggunakan quotation ataupun tidak menggunakan quotation, kita lakukan shipping. Nah, di shipping ini setelah kita buat sales ordernya, kita create lah shipment-nya. Itu ada tombol create shipment. Nah, setelah di create shipment, kita bikinlah quantity ship yang mau kita bikin. Ya. Ini dia data-datanya, kalian cek apakah sudah sesuai produknya, quantity yang di order itu sudah pas. Kemudian yang di ship itu masih 0 karena kan ini masih membuat proses ininya, datanya, informasinya belum dilakukan pengiriman. Nah, remain to ship-nya itu 5, artinya ada 5 unit yang akan dikirimkan. Real stock-nya itu barang yang saat ini tersedia di gudang. Nah, si bike ini di gudang kita ini ada 20 unit. Nah, setelah sudah sesuai semua harganya, kemudian kita create shipment-nya. Oke, setelah di create shipment-nya, untuk selanjutnya ini data-datanya kalian ikutin aja yang ada di modul ini. Jadi misalnya di sini kan quantity ordernya, yang quantity to ship-nya itu berarti 5 kan? Karena yang ingin diberikan itu 5, yang diminta adalah 5, berarti yang kita kirimkan itu sebanyak 5. Nah, pilihlah dari gudang mana dia dikirimkan produknya itu. Di sini kita sebelumnya, praktikum sebelumnya itu kita udah membuat warehouse atau gudangnya. Berarti kita pilihlah gudang yang kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita buat, kita create. Oke. Nah, kita periksa lagi apakah sudah sesuai data-data yang diberikan. Kemudian kita validate. Yes. Nah, validate product to ship are already ship or are already ship. Oke. Itu untuk proses pengiriman. Nah, kalau misalnya proses pengiriman kalian sudah berhasil, itu kalau misalnya kalian cek di products, oke, di products, di produknya baik, itu harusnya stok kalian berkurang. Nah, tadi kita kan stoknya kan 20 nih. Nah, sekarang tinggal 15. Untuk menambahkan stok, itu bisa kalian buat dari modul products, kemudian pilih produk yang akan kalian ubah stoknya. Kemudian di menu stok, lalu nanti ada ini, tombol correct stock, kalian klik. Lalu di bawahnya itu number of unit-nya, kalian ketikkan berapa unit yang mau kalian tambahkan. Jadi di gudang itu kan saat ini ada 15 stok ya kan, 15 unit. Nah, misalnya kita mau menambahkan 5 unit lagi ke gudang. Oke, pastikan gudang yang kalian pilih sudah sesuai. Oke, kemudian ketikkan save. Oke, di sini sudah terlihat bahwa stoknya itu sudah bertambah. Tadi 15, kita tambah 5 jadi 20. Oke. Nah, itu untuk melakukan shipment. Setelah dilakukan shipment, kita create lah invoice-nya itu, tagihan untuk si customer-nya itu. Berapa harga yang harus dibayarkan si customer dari proses pengirimannya. Itu caranya kita buka lagi sales order yang udah kita shipkan itu, yang udah kita kirimkan. Kemudian kita klik yang create invoice. Nah, di sini invoice date-nya itu kalian ketik aja yang now. Klik now. Oke, ini yang standar invoice saja.
Kemudian payment type-nya itu kita bisa pilih yang bank transfer, cash, check, credit card, atau debit payment order. Nah, di sini kita coba melakukan yang cash aja. Jadi, kita pilihlah yang cash, berarti karena kita mau menggunakan cash, kita tidak perlu mengisi yang bank account. Kemudian kita cek apakah sudah pas barang yang akan di-create invoice-nya. Setelah sudah pas, baru kita create draft-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa harga yang belum dibayar ada 5 juta. Berarti segini banyaklah yang akan dibayarkan si customer-nya nantinya secara cash. Oke. Nah, setelah ini, jika data-datanya sudah sesuai semua, berarti terakhir kita validasi, karena ini kan masih draft. Nah, kita validasi, artinya kita konfirmasi bahwa invoice-nya itu sudah benar semuanya, dan akan dikirimkan ke customer, biar si customer-nya itu bisa membayarnya. Nah, inilah invoice yang telah kita buat. Di sini ada keterangan not paid. Jadi dia belum dibayar oleh si customer-nya. Nah, untuk pembayaran, kita masuk ke bagian ke-6, yaitu payment. Untuk payment itu, kita bisa masuk ke modul si invoice-nya. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu yang dari invoice yang tadi kita buat, kita bisa langsung klik yang enter payment. Nah, bisa juga dengan cara yang dari ini billing atau payment. Di sini sudah terdata yang mana aja yang mau kita bayar. Ini kalau misalnya dia kuning berarti dia not paid, kalau dia putih berarti dia sudah di-paid, sudah dibayar. Nah, kita buka invoice-nya yang akan kita bayar, kemudian kita klik yang enter payment. Enter payment, ini bikin aja now invoice date-nya, kemudian kita klik cash. Nah, account to credit-nya itu, ini kan saya udah buatkan bank-nya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya, itu bisa kalian klik yang dari bank atau cash, kemudian klik yang new financial account. Lalu kalian isilah data-datanya ini, lalu create account. Oke. Kita balik ke invoice-nya, enter payment. Nah, di sini kan udah didata invoice yang mau dibayar si Stella Bakini. Jadi kita isilah seginilah yang mau dibayarnya. Jadi ada 0, 0, 5 juta. Ini dari praktikum. Oke, 0. Nah, ini 5 juta. Jadi angka yang perlu kalian bayar itu dan yang diminta itu harus sama. Jadi kalau misalnya yang diminta itu 5 juta, berarti yang harus kalian bayar itu 5 juta juga. Nah, setelah kalian isi, baru klik yang pay. Ops, auditnya tadi belum ya. Oke, ya, pay. Lalu confirm bahwa payment inputnya itu 5 juta rupiah. Lalu ini klik yang yes untuk mengkonfirmasinya bahwa kita telah menyetujui si customer-nya itu membayar sebanyak 5 juta. Lalu kita validate. Nah, di sini sudah berubah statusnya itu dari unpaid jadi paid. Dan di sini remaining unpaid-nya itu 0. Oke. Dengan begini payment-nya sudah berhasil dilakukan. Oke. Untuk tugasnya itu kalian coba prosesnya ini, pembelian sepedanya ini dari tahap quotation ini hingga dia melakukan payment. Itu kalian
buat langkah-langkahnya, lalu screenshot langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membuat payment-nya itu, dibuat ke dalam laporan. Oke. Ini disubmit-nya nanti di akhir sesi, berarti sampai jam 12. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Dek? Apa sudah jelas semua tahapannya? Oke, kalau udah jelas, tolong semuanya menghidupkan kameranya, Dek. Yuk, dihidupkan semua kameranya. Banyak yang nggak hadir ya. Ini kenapa banyak yang nggak hadir ya? Oh, beberapa. Oke. PBO ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti sampai sini pertemuan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak.